Dengan acara ini kita mempunyai sebuah wawasan luas bahwa ilmu budaya atau budaya itu adalah suatu bidang yang sangat luas dari berbagai ilmu pengetahuan dan unik, melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh disiplin ilmu lain, dan ini dapat menjawab permasalahan atau mencari makna dari semua persoalan yang ada di masyarakat, di bangsa dan negara saat ini dari berbagai pendekatan disiplin ilmu, dan dicari maknanya sehingga kita tidak menjadi orang yang arogan untuk melakukan sesuatu, memaksakan kehendak, tetapi dapat secara bijaksana menyikapi itu dengan makna yang dalam tentang kekayaan kearifan lokal budaya kita sepanjang masa. Terima kasih, selamat dan sukses pada seluruh peserta yang sudah menjadi insan terpilih dalam suatu bidang ilmu yang sangat luas, yaitu budaya. Jadi letaknya budaya bukan di otak, bukan di kepala, tapi di antara ini dan ini sehingga terjadi. Sehingga sekarang kita menyelenggarakan acara interpretasi budaya Jawa Timur, temuan mengejutkan karya peserta. Saat dia melakukan penelitian selama 2 tahun di Pare disertasinya itu disebut Mojo Kuto. Mojo itu pahit, Kuto itu kuto sing pahit apa maneh yen dudu pare. Nah, mangan pare rasane legi kuwi jenenge jus pare diwenehi gula sak kilo. Ya, saya menghubungkan dengan yang dinyatakan Ibu Kirana. Ketika kita melihat kesuksesan Ibu Kirana, ada satu ruang di mana Bu Kirana bergerak mewujudkan ide dari pikirannya. Ketika kita menghadapi suatu fenomena budaya Jawa Timur saat ini yang jauh berbeda dari pada zaman 50 tahun yang lalu, di mana sekarang geprak bayi itu sangat jarang dijumpai. Memang ada gebrak bayi, tetapi metodenya sudah berbeda dengan yang dulu. Betul? Doa-doanya memakai doa peninggalan nenek moyang yang Jawa, mistik Jawa. Mistik itu jangan dibilang mistik yang aneh-aneh. Semua hubungan manusia dengan Tuhan itu adalah mistik. Terminologinya berbeda-beda untuk setiap ahli, tapi kita juga memakai terminologi ini. Nah, ketika orang Jawa melakukan beberapa bayi berbeda-beda ini, ada fenomena apa ini? Ternyata ada perubahan budaya. Dan perubahan budaya itu kita menilainya tidak hanya dengan ilmu dokter umum atau ilmu pengairannya Bu Kirana, atau ilmu kedokteran hewannya Pak Yonatan, ora payu. Mengapa? Ada 2 pendekatan berbeda antara ilmu alam dengan ilmu sosial. Ilmu alam itu memakai pendekatan sains, sains yang pasti. 1 ditambah 1 sama dengan 2. E sama dengan MC kuadrat. Segitiga sama dengan panjang kali lebar bagi 2.
mempunyai gravitasi kita. Kalau nggak ada gravitasi, kita bisa terbang tinggi, tidak jatuh ke bumi. Ini karena ada yang namanya sains. Kaku. Sains itu kaku. Generalisasi di mana-mana begitu jawabannya. Dan ilmu antropologi yang lama, tempatnya Goethe itu belajar memakai pendekatan antropologi yang lama, memaksakan ilmu sosial dengan pendekatan sains. Dan ilmu antropologi yang lama itu harus mencari pola-pola perilaku masyarakat yang berpengaruh. Pasti kalau orang ini mempunyai kebiasaan demikian dan mempunyai komunikasi yang demikian, maka hasilnya akan ini. Dan ini digeneralisir. Dan mencarinya ilmu jauh ke tempat pedalaman, ke suku terasing yang sebentar lagi punah. Dan Goethe ini memikirkan dalam seumur hidupnya dia berpikir tentang budaya. Kalau Bapak Pramudia Anantatur tadi berpikir tentang sastra kerakyatan, Goethe ini selamanya berpikir tentang budaya. Pikir terus budaya ini apa toh? Maka ini perlu diulang lagi. Tempo hari dalam pertama dulu kita nyatakan Kuncoro Ningrat mengatakan budaya adalah segala upaya manusia untuk mencapai kesejahteraannya dengan 7 unsur budaya, Mas ingat? Lalu kita ada Undang-Undang 45, Undang-Undang Dasar 45 dengan amandemennya, lalu ada Undang-Undang tentang budaya dan ada target-target budaya yang harus kita lakukan. Masih ingat? Lupa. Ternyata lupa. Karena apa? Budaya itu memang apa? Konsepnya setiap ahli berbeda. Katamu kencana Ararat berbeda lagi. Katamu Pak dosen UNER yang hukum budayanya mengikuti Fakultas Ilmu Budaya FIB berbeda lagi. Pak Tandyo berbeda lagi. Jadi Anda mencari tentang budaya ini di internet, pendapatnya ada 1000 ahli, 1000 pendapat. Tapi satu kesimpulan utama dari sini, ada yang dipikirkan oleh Goethe selama hidupnya memikirkan tentang budaya. Makanya kita penting sekali bahwa sekarang kita membahas tentang budaya. Apa ternyata yang menjadi kunci utama dari budaya itu adalah, sudah baca, siapa yang sudah baca? Ayo, materinya sudah beredar kemarin pada peserta. Tentu peserta sangat menguasai, sudah baca. Masa udah dibaca tadi malam? Kunci budaya apa? Ayo, kunci budaya adalah interpretasi alias pemaknaan. Kalau ilmu eksak mencari hakikat, bukan hakikat, mencari apa? Kaidah. Kaidah itu rumus. Yang rumus ini generalisir, di mana-mana berlaku sama. Seperti yang saya ungkapkan tadi. Kalau filsafat mencari hakikat. Mencari hakikat. Hakikat dari kehidupan itu apa ya? Makanya ilmu filsafat itu omongannya ya di pikiran terus ilmu. Kalau budaya bukan hakikat, bukan kaidah yang dicari oleh ilmu alam, tetapi dia mencari makna. Apa yang terjadi dengan dunia kepenulisannya berdrama? Ternyata banyak sekali unsur elemen yang berpengaruh di situ.
apa yang terjadi dengan telaah budaya Jawa Timur, hasil penulis Jawa Timur berbasis modal lokal? Apa kita mau ikut-ikutan menulis seperti gaya-gayanya skripsi ilmiah? Ya, Anda menuliskan berbeda caranya, dan yang dicari adalah apa? Ketika Anda menuliskan tentang budaya Jawa Timur itu, Anda melihat bahwa di situ ada sesuatu yang membuat bangunan ada. Katanya mencari maknanya apa toh ini? Sebetulnya terjadi apa toh ini? Lantas kita menghubungkan dengan kebutuhan kita itu apa saat ini? Apa latar belakang dari permasalahan yang ada di sekitar kita? Apa menyebab dari gebrak bayi itu tidak berjalan lagi sekarang? Apa yang menyebabkan batu itu sekarang banyak pelukis? Ada 100 pelukis di Bali, di Batu, dan semuanya rata-rata bekas petani apel yang dia sudah diberi uang untuk bertani, tapi ternyata dia tidak bisa bertani, tetapi lebih memilih lukislah duniaku. Semua aliran di Batu ini berbeda pelukisnya, tapi aku bisa melukis, dan Batu banyak tokoh yang internasional, termasuk siapa? Anda baca di situ banyak sekali. Terlalu sedikit kalau saya ungkapkan. Lantas Malang, mengapa ada tokoh ini di Malang itu, di mana setiap desa sebetulnya zaman dulu ada nama-nama desa sesuai tumbuhan, ada namanya desa apa? Mbak, siapa yang Malang? Sebutkan. Ya. Ya. Oke. Terus sekarang kita beralih ke Madiun, di mana itu ada Krek Madiun. Dongkrek. Mana Madiun? Ya. Dongkrek. Kenapa disebut dongkrek? Karena alanya dung sama krak. itu untuk mengusir tolak bala. ya. Mengapa harus diusir dengan alat semacam itu? Agar terhindar dari wabah penyakit. Ya, saya teror Bukirana dulu. Karena sekarang sudah bukan seperti yang dulu. Dulu teori, sekarang praktek. Iya. Ya. Jadi, apakah itu masih ada sekarang? Hampir pudar. Oh, kasihan sekali. Iya, hanya apa namanya, beberapa saja di satu desa. Iya. Sekarang saya komparkan. Iya. Malang. Ya. Ibu, mengapa penyebab nama-nama desa wilayah di Malang itu tidak seperti nama tumbuhan lagi? Karena perubahan status administrasi dari yang sebelumnya desa menjadi kelurahan. Dosanya siapa? Saya nggak mencari dosa. Karena itu bukan tugas kita. Kalau mencari dosa tugasnya Bapak agama tadi. Yang kita cari apa makna dari semua ini? Pergeseran nilai. Blitar, tulisan paling bagus. Sejarah Blitar. Mana ibunya? Ya, ini satu-satunya tulisan yang harus diterbitkan menurut saya. Menurut saya loh Bu, karena ini komplit, komprehensif, semuanya ada, penelitiannya banyak dari A sampai Z. Ini yang pertama harus diterbitkan. Nanti ada yang kita lain terbitkan, saya kasih tahu. Ya, Pak.
Terima kasih atas waktunya. Mungkin ini excited ya Bapak Ibu semua. Jadi kita menulis ini melibatkan banyak pihak. Jadi sebagai budayawan, 25 budayawan Blitar, salah satunya itu adalah Ketua Dewan Kesenian, mantan Bupati Blitar, ada juga Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Blitar, terus Kepala BP2PN Kabupaten Blitar, dan tokoh pelopor budaya Dr. Imam Riyadi. Jadi Blitar itu kaya budayawan, kaya pelopor budaya, dan kebetulan dari menulis ini kita juga dapat suatu penghargaan dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, sehingga akhirnya based from my experience in writing this book, akhirnya kita menjadi salah satu pengurus inti dari Dewan Kesenian. Itu Bapak Ibu. Terima kasih. Ibu ini sangat komprehensif sehingga kita mengetahui bangunan peradaban budaya Jawa Timur itu komprehensif lengkap dari Ibu ini. Karena mulai dari sejarah zaman dulu ketika nenek moyang kita masih zaman Majapahit, bahkan sebelumnya ada disebut nama Tribuana Tunggadewi di situ, betul. Ada disebut nama Hayam Wuruk di situ, betul. Ada yang disebut Aryo Blitar di situ, betul. Sebagai Bupati Blitar pertama, betul. Dan sesudah itu ada lompatan zaman, tidak lompat saja dan tidak ngacau tulisannya. Bukan menurut orang demi orang, tetapi tokohnya. Hal ini penting sekali karena di dalam budaya Clifford Geertz tadi dikatakan bahwa untuk mendapatkan suatu pemikiran ini kita tidak bisa memakai waktu yang sebentar. Penelitiannya harus lama. Bukan harus lama, memang lama. Dan harus konkret, walaupun ini bukan ilmu sains, tapi tokoh-tokoh yang berkompeten lah yang harus dituliskan di situ. Pemikirannya. Karena budaya sebenarnya adalah cerminan dari pemikiran-pemikiran yang konkret, pemikiran yang pasti. Sehingga ahli antropologi budaya yang sekarang pun, apalagi yang dulu sebelum Clifford Geertz, dia tetap memakai paduan salah satu tolak ukur pemikiran antropologi budaya adalah tetap menggunakan bangunan sains, tetapi tidak memaksakan memulu itu. Ada penekanan garis bawahi bahwa harus ada yang namanya pemaknaan. Karena manusia itu adalah komplit. Manusia itu adalah seorang yang kompleks. Mengapa manusia kompleks? Bagaimana kita bisa mengetahui tendensi seseorang untuk melakukan sesuatu? Apa menyebab dia melakukan semua perlakuan? Soal ekstrinsik akan mengikuti dengan sendirinya? Dia tidak demikian. Makanya banyak sastrawan teman saya, walaupun dia mendaki-daki omongannya, dia hanya berkata, yang penting tulisanku bagus, yang penting pikiranku hebat. Walaupun aku setiap hari untuk bisa mendapatkan makan harus minta teman-teman. Pada saat aku akan meninggal karena aku sakit, maka sumbangan demi sumbangan minta. Banyak kasus penulis Indonesia yang maestro demikian di ujung hidupnya. Pikiran Anda demikian. Karena dia memakai apa? Ini bukan patokan kaku untuk jawab penulisan. Jangan dibilang tidak ada hubungan antara tulisan dengan kehidupan. Ini adalah budaya, konkret budaya.
Karena apa? Tidak bisa kaku setiap orang A dengan B dengan C sama. Ada unsur-unsur subjektif manusia di dalam budaya. Ingat saudara, tugas saya sekarang itu menelaah budaya dengan caranya berbeda nih kemarin. Kalau saudara, Anda menuliskan tentang budaya pada saat ini adalah memberi pemaknaan yang berbeda dari orang dengan orang yang lain. Harus dipegang itu. Mengapa? Sepanjang ayat perdebatan antara subjektif atau objektif di dalam budaya itu terus terjadi. Maka saya cerahkan pemikirannya saat ini. Subjektif tetap berlaku, tetapi harus tetap dipegang gitu. Itu yang namanya sains, dasar epistemologi dari budaya itu terpakai. Hanya dasar bahwa yang kita lakukan itu tidak ngawur, tetapi ada kebenaran-kebenaran yang dipegang. Karena manusia yang berbeda itu cuma apa? Interpretasinya. Di dasar pemikiran pasti ada yang benar. Oleh sebab itu, bila di dalam tulisan ini, Bapak Ibu harus bedakan mana yang disebut narasumber, mana yang disebut kontributor. Ini harus dipegang. Evaluasi seluruhnya masing-masing. Apakah yang saya tulis ini adalah narasumber ataukah ini kontributor? Kalau narasumber harus ahlinya. Ahlinya dia bertanggung jawab terhadap statement yang dikatakan. Ini kritik terdalam dari pernyataan-pernyataan mengejutkan, penemuan-penemuan mengejutkan di dalam karya-karya Bapak Ibu. Satu, itu bedakan narasumber dan kontributor. Kalau seorang tim kita disuruh untuk berbicara, lantas dia pulang, lantas dia mengatakan hasilnya demikian, Anda jangan bilang itu narasumber, karena dia tidak berkompeten. Yang berkompeten adalah seperti dikatakan Ibu, tokoh. Tokoh ini yang diwawancarai tokoh. Madiun Geprek, Madiun Geprek Blitar, tokoh. Ada lagi Jember. Minum dulu. Jember mengatakan itu berdasar subjektivitas dia sebagai seorang anak Jember yang sekian tahun pergi dari Jember, lantas dia kembali menghadapi perubahan demi perubahan yang banyak. Dia mempunyai pengalaman pribadi di situ. Minum sih, Pak. Penulisannya berbeda caranya dengan yang lain, tapi itu sah, valid. Karena ada unsur subjektif, dia sebagai pelaku langsung. Dia tidak menyuruh orang untuk wawancara tentang dirinya. Dia tulis langsung. Ada lagi satu. Banyuwangi, alas malam, kebo-keboan. Banyuwangi. Halo, Banyuwangi. Ya. Banyuwangi. Kenging menapa Bu panjenengan acara Banyuwangi ingkang wonten kebo-keboanipun? Karena saya juga kelahiran Banyuwangi. Setelah saya kecilnya juga sering menonton atau menyaksikan sendiri upacara tersebut karena sering diajak orang tua pada saat dinas. Kan waktu itu almarhum juga di wilayah kerjanya almarhum itu. Jadi terus kemarin sebenarnya saya ini ingin membedah tentang batik Gajah Uling yang dimana di setiap motif batik Banyuwangi itu kenapa harus ada disentakan ciri khasnya batik motif Gajah Uling. Tapi karena waktu Bapak saya juga kebetulan kenal tahu sedikit banyak tentang para tokoh-tokoh yang pada saat upacara kebo-keboan itu menjadi penanggung jawab, jadi saya mengambil upacara adat tersebut. Panjenengan ngagem basa osing ya Bu. Betul. Basa Jawi. Nggih ketepaan kula nggih basa Jawi mawon, seneng kula dados. Ibu ingkang mulya. Kenging menapa kok simbolipun menika kebo? Karena pada keyakinan masyarakat
sekitar itu pada saat mengadakan upacara untuk tolak bala juga mengadakan upacara tersebut sebagai simbol pertanian Bapak, karena itu salah satu wujud syukur masyarakat di mana Tuhan telah memberikan hasil panen yang melimpah. Terus apa kebuan menika amargi masyarakatipun petani. Mila mendhet simbol kebo. Nggih. Matur nuwun. Bojonegoro. Bojonegoro. Ingin menapa panjenengan kok milih legenda sedaya dusun teng Kabupaten Bojonegoro? Pertama karena deadline-nya terlalu mendesak, jadi saya harus bingung menentukan sebenarnya. Ada 3 naskah yang pengen saya kerjakan kemarin. Dan akhirnya ya wes inilah, mungkin nanti akan diberi kesempatan untuk edit. Jadi kemarin ini bener-bener naskah wawancara dari suara, dari pesan suara yang kemudian saya rubah pakai aplikasi ini, merubah teks menjadi tulisan. Itu sama sekali belum masuk edit, jadi belum saya edit. Karena sudah deadline, ya udah saya kirim aja dulu. Yang penting saya bisa diundang ke sini. Matur nuwun. Menika wilayahipun Pak Teguh. Ya. Saya kemarin juga sudah menemui Pak Teguh, alhamdulillah semalam menyampaikan ini. Nggih, matur nuwun Bu Bojonegoro. Bojonegoro sampun, Malang sampun, Batu sampun, Blitar sampun, Blitar malih yang dereng sampun. Blitar yang gebrak ya. Wonten setunggaling bapak dukun ingkang dipun tenggo-tenggo kangge nyakati jabang bayi teng sandingipun raja gebrak. Teng napa kok kedah digebrak boten kaget mangke bayine. Pripun, Bu? Ya intinya nggih. Ketika nulis tentang ritual itu kan judul buku saya itu tentang Mini Among, Kaki Among. Saya ngomong jabang bayi itu bentuknya seperti itu. Ketika bayi setelah hari ke-7 atau berapa lahirnya bayi itu berat agar tidak kagetan di suatu hari nanti ini dari kita. Matur nuwun. Nggih, sama. Sampun protes. Kunten-kinten sampun nggih kula nyepeng wau. Bojonegoro sampun, Blitar sampun, Blitar malih sampun, Madiun sampun, Malang sampun, Batu sampun, ingkang setunggal Banyuwangi. Tapi ingkang dereng kula wandika inggih menika Bapak ingkang saking Malang. Topo Mimi. Pundi? Oh nggih. Pak Ustadz. Pentingipun menapa Pak? Nami desa atau kok kados nami tetuwuhan utawi tetanduran. Maka desa itu sudah ada sejak lama, mungkin berasal dari sejarah ya. Gimana ada desa yang namanya Sukun, karena di situ mungkin banyak pohon-pohonan sukun dulu di situ, ada bagaimana yang seperti itu. Iya, begitu. Terus, Bapak teng mriki badhe dados profesor. Dinas
Oh, dinas ya? Pertanyaan lu dinas nih. Kayaknya begitu. Oh iya, ya nggak apa-apa. Insya Allah berkelanjutan. Oke, Mudah-mudahan doa baik. saya biar dari Jawa Timur ini penulis-penulis lokal bisa tumbuh dan menambah semarak budaya kita melalui tulisan. Oh iya, jangan lupa copyright Bu ya. Jangan lupa juga PDF-nya Bu ya. Ada lagi? Membuat kita mempunyai pandangan ke depan untuk memandang segala permasalahan di sekitar kita, di masyarakat kita, di budaya kita, di negara kesatuan Republik Indonesia dengan segala problematikanya yang mempunyai sejarah panjang Bhinneka Tunggal Ika. Itu pendekatannya mesti dari berbagai disiplin ilmu dan dicari akan segala-galanya untuk dapat memaknai bahwa sebetulnya bila kita hanya kaku dengan satu pendekatan disiplin ilmu, maka itu tidak akan menyelesaikan permasalahan. Tetapi dengan disiplin ilmu yang multidisiplin dan itu dapat diekspresikan dalam sebuah kata budaya manusia, kita pasti dapat menyelesaikan masalah kita. Karena pada dasarnya tetap percaya bahwa kebenaran itu akan melingkupi seluruhnya. Hanya pendekatan yang berbeda-beda inilah kita akan bisa mendapat porsi yang tepat. Bagaimana posisi kita untuk mencapai tujuan negara kita, yaitu masyarakat adil dan makmur, makmur berkeadilan. Dan salah satu dari 3 landasan adalah apa? Berkepribadian dalam budaya. Terima kasih.